Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas soal penilaian akhir semester kelas 5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai ya. Pilihlah jawaban yang benar. Ini untuk mengisi nomor 1 sampai 5. Kita lihat dari teks yang ada. Melihat jejak Merapi di Kali Dem. Kali Dem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Dem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada tahun 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Dem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Dem. Sebagian besar pemandangan Kali Dem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda. Bunker ini dibangun jika tiba-tiba Gunung Merapi menyembur awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi sekitar 3 cm. Kita lanjut ke pertanyaannya. Objek wisata Kali Dem terletak di lereng Gunung Merapi di titik-titik A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Yogyakarta. Sesuai dengan teks ya. Seluruh fasilitas yang terletak di Kali Dem lenyap setelah Merapi meletus pada A. Juni 2005, B. Juni 2006, C. Juni 2007, D. Juni 2008. Jawabannya Juni 2006. Pemandangan yang terletak sekarang di Kali Dem adalah A. Hamparan padang rumput luas, B. Hamparan pasir dan batuan bekas lahar, C. Pemandangan Gunung Merapi, D. Lapang perkemahan dan pendopo. Jawabannya adalah hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Tempat berlindung wisatawan apabila sewaktu-waktu Merapi mengeluarkan asap panas disebut A. Bunker, B. Benteng, C. Pendopo, D. Kantor. Jawabannya adalah bunker. 5. Wisata Kali Dem semenjak Merapi meletus berubah nama menjadi A. Lahar Tur Kali Dem, B. Lavatur Kali Dem, C. Merapi Tur Kali Dem, D. Bunker Tur Kali Dem. Jawabannya adalah yang B. 6. Kegiatan mencari informasi lewat narasumber lewat pertanyaan yang diajukan secara lisan disebut A. Narator, B. Tanya jawab, C. Wawancara, atau D. Observasi. Jawabannya adalah wawancara. Kita lanjutkan. Ya. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita mempersiapkan hal sebagai berikut, kecuali A. Daftar pertanyaan, B. Alat perekam, C. Alat tulis dan buku catatan, D. Laporan hasil wawancara. Jawabannya adalah laporan. Sumber informasi yang diwawancarai disebut A. Narasi, B. Narator, C. Narasumber, D. Orator. Jawabannya adalah narasumber. Setelah kita selesai melakukan wawancara, yang kita lakukan berikutnya adalah titik-titik. A. Membuat laporan hasil wawancara, B. Menyusun daftar pertanyaan ulang, C. Membuat catatan wawancara, D. Merekam hasil wawancara. Jawabannya adalah membuat laporan hasil wawancara. Menjelaskan hasil kegiatan wawancara dapat dilakukan melalui kegiatan A. Presentasi, B. Observasi, C. Eksperimen, atau D. Hipotesis. Jawabannya adalah presentasi untuk menjelaskan hasil. Selanjutnya, perhatikan penggalan cerpen berikut. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Latar waktu penggalan cerpen di atas tersebut adalah titik-titik. A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Saat berangkat sekolah, D. Saat mengantar kue. Jawabannya adalah pagi hari, ada di sini ya. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kata yang diberi tebal memiliki makna titik-titik. Bersungut-sungut itu artinya A. Senang, B. Gembira, C. Kesal, D. Bahagia. Artinya kesal. Ade bersungut pagi hari itu karena A. Terlambat sekolah, B. Lupa belum belajar untuk ulangan, C. Tidak mau disuruh mengantar kue ke warung, atau D. Terburu-buru ada janji dengan temannya.
Jawabannya adalah tidak mau disuruh mengantar kue ke warung karena biasanya oleh Kak Nina. Perhatikan artikel berikut ya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? 14. Ide pokok dari penggalan artikel di atas adalah A. Terjadi kebakaran lahan, B. Terjadi kebakaran hutan, C. Terjadi bencana kabut asap, atau D. Terjadi kerusakan hutan. Jawabannya adalah bencana kabut asap. 15. Upaya pemerintah dalam mematikan titik-titik kebakaran belum efektif karena titik-titik A. Api belum padam, B. Api semakin membesar, C. Kabut asap masih ada, atau D. Kabut asap hilang. Masih ada ya, di sini ada. Nih, masih ada. Titik-titik apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Kata yang diberi tanda tebal mengacu pada, nah ini yang kita ya. Ini yang tebal itu adalah yang kita. Nih, kita. Yang diberi tebal mengacu pada apa? A. Penulis, B. Pembaca, C. Pemerintah, D. Pembaca dan pemerintah. Penulis dan pembaca. Jawabannya adalah penulis dan pembaca. 17. Lihat gambar ini. Gambar tersebut merupakan contoh A. Poster, B. Baliho, C. Spanduk, D. Pamflet. Ini adalah contoh poster. 18. Gambar tersebut mengandung pesan titik-titik A. Membasmi demam berdarah, B. Mencegah demam berdarah, C. Mengobati demam berdarah, atau D. Bahaya demam berdarah. Ini ada 5M ya, artinya mencegah demam berdarah. Nomor 19. Unsur yang terdapat pada gambar tersebut yaitu A. Tulisan dan gambar, B. Cerita dan gambar, C. Pesan dan gambar, atau D. Surat dan gambar. Jawabannya adalah tulisan dan gambar. Ada tulisan, ada gambar. 20. Gambar tersebut merupakan jenis titik-titik A. Poster lingkungan, B. Poster sosial, C. Poster kesehatan, atau D. Poster politik. Poster kesehatan. 21. Ciri poster yang baik yaitu A. Gambar dan bahan posternya bagus, B. Gambar menarik dan ukuran besar, C. Warna cerah dan gambar menarik, atau D. Menarik orang untuk membaca informasi. Jawabannya adalah yang D. Supaya poster lebih menarik pembaca, yang harus dilakukan sebagai berikut. Kecuali titik-titik. A. Menambah gambar yang menarik, B. Pemilihan warna yang kontras dan cerah, C. Ukuran tulisan informasi kecil, atau D. Jenis huruf yang dipilih menarik dan terbaca. Jawabannya adalah yang C. 23. Gambar yang baik untuk poster yaitu A. Lucu dan menarik, B. Berupa kartun, C. Menarik dan sesuai tema, atau D. Berupa pemandangan. Jawabannya adalah menarik sesuai tema. Jadi gambarnya harus sesuai tema. 24. Poster biasanya berisi informasi berupa A. Ajakan, B. Penolakan, C. Pengumuman, atau pengusiran. Jawabannya adalah pengumuman. Bisa juga ya berupa ajakan. Poster biasanya dibuat pada media A. Kain, B. Kertas, C. Plastik, D. Kanvas. Jawabannya adalah kertas. Ya, nomor B kita baca dulu teksnya. Benny, aku tidak menyangka bahwa Festival Cap Gomeh di Bogor menarik begitu banyak perhatian masyarakat. Iya, dari yang aku baca terdapat sekitar 10.000 pengisi acara yang akan diliput oleh banyak media cetak dan elektronik yang katanya dinikmati oleh sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Benny, banyak sekali, bayangkan saja betapa banyaknya penonton televisi ya. Siti, itulah mengapa banyak sekali iklan yang ditayangkan di sebuah televisi karena jumlah penontonnya yang banyak. Ya, mengapa Benny begitu kaget? Karena perhatian masyarakat besar. Mengapa Festival Cap Gomeh bisa disaksikan 30 penonton dan pembaca? Karena diliput oleh banyak media. Ada di situ ya, di teks tersebut. Ada di percakapan jawabannya ya. Selanjutnya, mengapa banyak sekali iklan yang ditampilkan
saat jumlah penontonnya banyak. Ini karena penontonnya banyak. Ya. Berapa banyak jenis iklan yang disaksikan Benny? Dalam waktu semalam, berapa banyak jenis iklan? Kalau jenis iklan tidak ada di situ ya, tapi kalau jenis iklan itu ada iklan cetak dan elektronik, berarti ada 2. Di sini ada media cetak dan media elektronik, berarti ada 2 ya jenis iklannya. Berapa banyak pengisi acara festival tersebut? Ada berapa? 10.000. Sesuai dengan teks ada 10.000. Baik. Selanjutnya, nomor 31. Karakter yang diceritakan dalam festival disebut, karakter itu tokoh, tempat pada suatu kejadian atau cerpen disebut latar tempat. Poster biasanya berisi tulisan berupa kalimat. Kalau kalimat biasanya kalimat ajakan ya, atau boleh juga informasi. Pengumuman. Poster yang baik hendaknya menarik perhatian dan minat dari pembaca. Iklan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat disebut iklan layanan masyarakat. Nah, ya, kita ke esai. Buatlah poster dengan tema kesehatan lingkungan dilengkapi dengan gambar yang menarik. Nah, kalau buatlah poster berarti ini bisa bebas ya isinya, kamu menggambar. Nah, misalnya ibu di sini bikin posternya kesehatan lingkungan, misalnya tentang buanglah sampah pada tempatnya. Berarti pesannya di sini adalah di nomor 37 adalah kita harus membuang sampah di tempat sampah. Ini contoh ibu ya. Kalian boleh bebas. Nah, unsur apa yang terdapat dalam gambar poster yang dibuat? Apa saja? Ada tulisan. Ini ibu belum gambarkan ya. Nah, tapi ada tulisan dan ada gambar. Jelaskan apa nomor 30 ya. Apa yang dimaksud dengan teks cerita? Nomor 30. Maaf. 39. Apa yang dimaksud dengan teks cerita? Teks cerita adalah teks ya, teks cerita adalah teks yang menceritakan fakta. Salah mengetik ya, tipe. Menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu biasanya. Oh, ini teks cerita saja ya, teks fakta atau kejadian segitu saja. Nah, bagaimana caranya agar iklan media elektronik terlihat lebih menarik dan mengundang penonton untuk membeli produknya? Iya, supaya mau membelinya. Kalau media elektronik itu berarti ada
gambar yang menarik, tulisan yang menarik. Kemudian ada, selain gambar dan tulisan ada, udah cukup segitu saja ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.